Halo semuanya, kepada jemaat BCS Jakarta, saya Joy Manik kali ini dipercaya untuk boleh menyampaikan firman Tuhan di dalam kebaktian minggu pada kali ini. Sebelum kita merenungkan sebuah tema tentang penantian di dalam sukacita, saya mengajak kita sekalian untuk berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kiranya firman Tuhan yang akan kami dengar dan kami renungkan pada minggu pagi ini menolong kami untuk semakin melihat Tuhan lebih jelas di tengah-tengah situasi dan kondisi yang sulit saat ini. Kami tetap percaya firman-Mu adalah kebenaran yang bukan hanya menegur dan juga menguatkan, menghibur kami Tuhan. Tetapi firman-Mu adalah penuntun untuk kami boleh berjalan bersama dengan Tuhan walaupun di tengah situasi yang tidak mudah saat ini. Berfirmanlah ya Tuhan supaya kami boleh mengerti firman-Mu dan pakailah hamba-Mu dalam segala keterbatasannya, keberdosaannya supaya Engkau boleh pakai dia untuk menjadi berkat. Di dalam nama Yesus Tuhan kami, Tuhan dan Juru Selamat manusia, satu-satunya kami sudah berdoa dan memohon. Amin. Nah, rekan-rekan dan saudara sekalian di BCS Jakarta, saya juga mengucapkan turut berbelasungkawa atas kepergian dari pendeta John yang sudah lebih dahulu dipanggil pulang oleh Tuhan, dan kita percaya bahwa apa yang dia sudah lakukan selama dia hidup di dalam pelayanannya tidak akan pernah sia-sia. Dan saya juga mengajak jemaat BCS Jakarta untuk tetap berderap satu langkah bersama untuk menggenapi panggilan Tuhan melalui gereja di BCS Jakarta ini. Saya juga mengucapkan salam hangat dari semua majelis hamba Tuhan dari GKI Pregulan Bundar. Kiranya damai sejahtera bersama dengan kita dan kekuatan penghiburan senantiasa berjalan mengiringi setiap langkah kehidupan kita. Saudara-saudara sekalian, kali ini kita akan membuka Alkitab kita dan melihat dari kitab Zefanya pasalnya yang ketiga. Walaupun kita akan melihat satu perikop bagian ini, namun saya mengajak saudara sekalian untuk membaca mulai dari ayat yang ke-15 sampai ayatnya yang ke-20. Zefanya pasal 3 ayat 15 hingga 20, demikianlah firman Tuhan. Tuhan telah menyingkirkan hukuman yang jatuh atasmu, telah menebas binasa musuhmu, Raja Israel yakni Tuhan ada di antaramu, engkau tidak akan takut kepada malapetaka lagi. Pada hari itu akan dikatakan kepada Yerusalem, janganlah takut hai Sion, janganlah tanganmu menjadi lemah lesu. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita, ia membaharui engkau dalam kasihnya. Ia bersorak-sorai karena engkau dengan sorak-sorai, seperti pada hari pertemuan raya. Aku akan mengangkat malapetaka daripadamu, sehingga oleh karenanya engkau tidak lagi menanggung cela. Sesungguhnya pada waktu itu aku akan bertindak terhadap segala penindasmu, tetapi aku akan menyelamatkan yang pincang, mengumpulkan yang terpencar, dan akan membuat mereka yang mendapat malu menjadi kepujian dan kenamaan di seluruh bumi. Pada waktu itu aku akan membawa kamu pulang, yakni pada waktu aku mengumpulkan kamu. Sebab aku mau membuat kamu menjadi kenamaan dan kepujian di antara segala bangsa di bumi dengan memulihkan keadaanmu di depan mata mereka. Firman Tuhan. Nah, saudara-saudara sekalian, melihat tentang kondisi situasi yang saat ini, saya yakin kita membutuhkan firman Tuhan untuk kita menjalani kehidupan kita ke depan. Dan semua yang terjadi di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19 ini tidak hanya isu tentang kesehatan, tapi kita tahu dan saya juga sendiri tahu dengan interaksi dengan jemaat, ini sudah masuk dalam ranah ekonomi, ya, kesulitan tentang interaksi sosial, ini juga berkaitan dengan budaya, dengan banyak hal. Ya. Tapi kita percaya bahwa Tuhan itu selalu punya maksud ya di balik semua kejadian yang dialami oleh manusia. Nah, saudara sekalian, Zefanya pasal yang ketiga adalah sebuah kitab yang menjelaskan tentang perjalanan bangsa Israel. Kalau kita melihat kitab Zefanya hanya 3 pasal, maka dia masuk dalam konteks nabi-nabi kecil. Nabi kecil bukan karena badannya kecil atau suaranya kecil, tetapi nabi kecil karena kitab atau pelayanan yang dia lakukan saat itu tidak terlalu panjang. Nah, kalau kita melihat latar belakangnya, Zefanya ini melayani di sebuah kerajaan Yehuda. Dan saat dia melayani, dipanggil oleh Tuhan untuk melayani, Zefanya ini melayani di pemerintahan Raja Yosia. Di Zefanya 1 ayat 1 diberikan informasi tentang itu. Dan yang menariknya adalah Raja Yosia itu adalah raja yang lahir dari sebuah nubuatan.
Jadi bukan hanya sekedar raja yang tiba-tiba muncul, tapi ini sangat kontroversi dan fenomenal. Raja ini salah satu yang dinubuatkan dengan sangat identikal, spesifik sekali. Dan bukan hanya itu, masa nubuatannya itu panjang sekali. Tercatat di dalam masa pemerintahan Yerobeam, yaitu 922 sampai 901 sebelum Masehi, Yosia pada saat itu melayani di 639 sampai 609. Dan bukan hanya sekedar bagian itu, kita juga melihat bahwa ketika Zefanya melayani di kerajaan Yehuda saat itu, Yosia yang dipanggil menjadi raja sedang melakukan sebuah perubahan total, sebuah reformasi. Bangsa ini yang dulunya menyembah berhala, melakukan banyak peribadatan tidak kepada Tuhan, dan Yosia dipanggil Tuhan untuk mengembalikan kerajaan ini, bangsa ini untuk menyembah Allah yang benar, Jehovah. Nah, kalau kita melihat dalam bagian konteks ini, memang terlihat sekali bahwa di dalam masa-masa pemerintahan Raja Yosia itu banyak sekali perubahan yang positif tentunya. Tetapi sebelum dan sesudah pelayanan masa pelayanan Raja Yosia ini, itu terjadi banyak sekali kepincangan, keterpurukan. Mereka seakan-akan kembali lagi kepada berhala-berhala mereka. Tetapi sebelum kita masuk lebih dalam tentang bagian itu, saya mengajak kita untuk melihat 1 Raja-Raja 13 ayat 1 dan 2, ketika saat itu dikatakan Yerobeam itu sedang berbincang dengan seorang nabi, lalu kemudian Tuhan berfirman melalui nabi tersebut. 1 Raja-Raja 13 ayat 1 dan 2 saya bacakan. Sedang Yerobeam berdiri di atas mezbah itu sambil membakar korban, maka atas perintah Tuhan datanglah seorang abdi Allah dari Yehuda ke Betel. Ayat 2, lalu atas perintah Tuhan berserulah orang itu terhadap mezbah itu, katanya, hai mezbah, beginilah firman Tuhan, bahwasanya seorang anak akan lahir pada keluarga Daud, Yosia namanya. Ia akan menyembelih di atasmu imam-imam bukit pengorbanan, yang membakar korban di atasmu, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi pada masa pemerintahan Yerobeam, seorang abdi Allah dituntun, dipimpin untuk memberitahukan bahwa suatu kali kelak ada seorang anak yang akan lahir namanya Yosia. Saudara sekalian, waktu Anda membaca kalimat seperti ini, mungkin Anda langsung punya impresi yang sama. Kok mirip ya? Seperti apa? Betul sekali, seperti kelahiran juru selamat kita, yaitu Tuhan Yesus. Seorang anak akan lahir. Dan bagian ini memberikan kepada kita sebuah penekanan dan penjelasan. Ketika Zefanya menjelaskan tentang nubuatan yang akan terjadi kelak di bangsa Yehuda ini, dikatakan di dalam bagian Zefanya pasal yang ketiga, dikatakan, sesungguhnya pada waktu itu, ayat 20, pada waktu itu, pada hari itu, ayat yang ke-16. Berkali-kali di Zefanya pasal 3 saja, itu diulangi berkali-kali kata yang sama yang menunjukkan sebuah nubuatan. Pada hari itu, pada hari itu, pada waktu itu, terus diulangi. Dan di dalam kitab Zefanya, hanya 3 pasal, hari Tuhan itu diulangi 15 kali. Lalu Anda bertanya, Pak, apa hubungannya tentang nubuatan Raja Yosia akan mengembalikan bangsa ini menyembah Jehovah dengan nubuatan Zefanya ke depan, yaitu pada waktu itu, pada hari itu? Hubungannya apa? Saya akan sedikit out of topic sedikit supaya kita mengerti tentang metode penafsiran. Nah, di dalam penafsiran Alkitab ada beberapa hal yang kita perlu pahami. Alkitab itu berbagai macam kitab. Maka pada waktu ada kata yang sama, tapi dia ada di kitab-kitab yang lain, maka harus dimaknai dengan arti yang berbeda. Ya, seperti saya contohkan kepada teman-teman sekalian, misalnya, pada waktu saya punya pacar, saya dihianati pacar saya sakit hati. Lalu waktu saya sakit hati, teman saya berkata, kalau kamu sakit hati, saya antar kamu ke laboratorium, kita cek SGOT dan SGPT kamu. Setelah saya ke laboratorium dan dicek, ternyata hasilnya normal. Hati saya baik-baik saja. Maka saudara pasti akan menangkap sesuatu yang konyol, bukan? Karena itu ada 2 hal jenis yang berbeda. Hati yang pertama berkaitan dengan interaksi sosial. Betul kan? Tapi hati yang kedua itu berkaitan dengan hal medis. Tapi kata yang sama dipakai kata hati. Maka kata hati di dalam 2 jenis perspektif yang berbeda ini harus dimaknai berbeda juga. Sama seperti kita waktu membaca Alkitab. Nah, saudara sekalian, saya mengajak kita sekalian untuk lebih pintar memahami dan melihat kekristenan dan membaca Alkitab bukan hanya sekedar seperti apa yang kita mau. Maka penafsiran ada yang sifatnya perumpamaan. Ada juga yang bersifatnya seperti grammatical konteks.
Dalam arti kata seperti ini, kata baik yang kita pakai untuk menunjukkan kebaikan Tuhan, dan maaf, kata baik yang kita gunakan untuk mengatakan hewan peliharaan kita, itu baik. Itu katanya sama. Tapi bagaimana menjelaskan perbedaan yang sangat menyolok antara kebaikan Tuhan dengan kebaikan anjing peliharaan saya? Tentu saja berbeda, maka ini butuh penafsiran. Dan yang ketiga adalah tipologi, makna yang nyata dalam sebuah kisah sejarah namun memberikan pesan yang sama dengan wujud dari kisah yang akan datang. Dan inilah yang sebenarnya punya nuansa di kitab Zefanya pasal yang ketiga, yaitu sebuah tipologi gambaran bagaimana nubuatan tentang kehadiran Yosia sebagai raja yang mereformasi, mengembalikan bangsa ini menyembah Yehova. Demikian pula kelak di masa depan, yaitu ada Kristus Tuhan yang datang dari surga yang mulia. Dia adalah Tuhan yang menjadi manusia. Dan semua nubuatannya sudah dikatakan jauh. Dan Bapak Ibu sekalian dan saudara sekalian, kita akan terkaget-kaget dan terkagum-kagum dengan apa yang dikatakan tentang Kristus sebelum dia lahir. Tapi sebelumnya mari kita melihat sejenak bagian ini. Suatu kali di tahun 1898 ada sebuah buku dengan judul The Wreck of Titan. Nah, buku ini sangat fenomenal, bukan hanya sekedar isinya, tetapi yang kemudian semua bagian isinya selama 14 tahun ke depan kemudian, semua isi di dalam novel ini novel, saudara-saudara, ini novel yang tergenapi. Seakan-akan, quote and quote, tergenapi. Maksudnya apa? Anda pasti tahu kisah Titanic yang kemudian tenggelam. Dan buku The Wreck of Titan seakan-akan sedang menjelaskan sesuatu yang akan terjadi kelak. Bayangkan saja kalau kita melihat kesamaan yang saya ambil dari Wikipedia, asal negerinya, panjangnya, beratnya, kecepatan puncaknya, jumlah baling-baling, jumlah ruang kedap air, kapasitas, jumlah penumpang, bahkan dikatakan bulan kejadian antara buku ini yang dikisahkan tentang sebuah kapal namanya Titan dengan kisah nyata, yaitu sebuah kapal namanya Titanic. Itu banyak sekali kemiripan. Saya waktu lihat ini aja kaget sih. Luar biasa. Apakah ini sebuah coincidence, sebuah kebetulan? Saya tidak ngomong juga ini sebuah nubuatan. Tetapi kalau kita melihat bagian ini saja, kita kagum. Tapi bayangkan Anda akan jauh lebih kagum ketika melihat 322 nubuatan yang presisi mengenai kelahiran Yesus. Tentu saja ini bukan bulan Desember tentang Natal, tapi yang saya mau angkat dan saya highlight adalah Tuhan yang berjanji menyatakan semua nubuat-nubuatannya melalui nabi-nabinya, semuanya tergenapi. Tiada satu hal kecil pun yang terlewati. Begitu dahsyatnya Tuhan kita, sehingga Dia yang berencana, Dia yang melakukan dan mengatur segala sesuatu di dalam dunia ini adalah Allah juga yang menggenapinya. Maka kita menolak kaum deisme yang mengatakan bahwa Allah memang hadir dahulu, tapi sekarang sudah tidak ada lagi. Dia tidak lagi beroperasi, Dia Allah yang jauh, bukan. Allah adalah Allah yang dekat, Dia terus hidup di dalam semua kehidupan kita. Maka perhatikan quotation ini katakan bahwa selama kita percaya bahwa Allah dapat dipercaya melakukan segala sesuatu untuk kebaikan, maka penantian pasti memberi sukacita sekalipun di tengah badai kesulitan hidup. Saudara sekalian, saya tidak tahu apa yang sedang Anda alami saat ini ketika pandemi COVID-19 ini begitu sangat mengganggu, merusak semua rutinitas kita. Kita nggak bisa lagi datang bergereja dengan normal. Kita pergi keluar pun seperti dibayang-bayangi rasa ketakutan apakah orang yang satu dengan yang lainnya membawa carrier virus ini. Saya di Surabaya saja kalau terpaksa harus ke Superindo, itu saya melihat orang-orang yang sedang berbelanja seakan-akan sedang lihat kiri, sedang lihat kanan, mendekat sedikit saja merasa waduh. Dan bukan hanya itu saja, saya yakin juga saudara sekalian yang punya usaha, punya pekerjaan, saat ini terimbas, omset Anda harus merosot demikian jauh. Beberapa orang saudara sekalian hari ini mungkin kesulitan, bukan hanya sekedar tidak lagi mendapatkan gaji, tapi juga sulit untuk bisa makan, untuk bisa mendapatkan makanan bagi anak-anak Anda, buat istri Anda. Pergumulan yang sangat berat. Dan di tengah situasi yang seperti ini, firman Tuhan berkata bahwa menanti
dengan sukacita karena kita tahu bahwa Allah yang berjanji Dia tidak akan meninggalkan kita adalah Allah yang pasti menggenapi setiap janjinya. Dia Allah yang tidak akan pernah meninggalkan aku dan engkau. Ketika Kristus lahir dalam dunia ini, Dia berkata Immanuel, Dia adalah Allah yang beserta dengan kita. Kesulitan apapun yang sedang kita alami, Tuhan mengerti, Tuhan memahami. Bahkan Tuhan tidak hanya memahami dan mengerti, tapi Dia akan mengulurkan tangannya untuk menolong engkau. Tapi yang jauh daripada itu adalah sebenarnya kita tidak pernah sendirian. Anda tahu kenapa? Karena ketakutan terbesar kita, yaitu kematian, sudah selesai di atas kayu salib. Kristus menggenapi semua janjinya. Sang Mesias menebus dosaku dan dosamu. Supaya di berbagai macam situasi, kondisi apapun yang sedang kita alami dan sedang kita jalani, engkau tidak pernah sendirian. Kitab Roma menjelaskan bahwa Dia yang tidak menyayangkan dirinya untuk mati menebus dosa, apakah lagi Dia tidak akan memberikan hal yang lainnya, berkat yang lainnya kepada kita? No. Maka saya teramat yakin dan percaya bahwa orang percaya di dalam Kristus akan mengalami sukacita dan damai sejahtera. Bukan karena apa yang ada di luar sana sedang terjadi dan bergejolak, tetapi Anda tahu sukacita sejati ada di dalam hatiku dan hatimu. Memahami, mengenal bahwa semua hal yang terjadi di dalam dunia ini tidak akan pernah bisa lepas dari kontrol dan kuasa Tuhan. That's it. Itu janjinya Bapak Ibu sekalian. Bagian yang kedua adalah di ayat yang ke-9. Kalau kita membaca Zefanya pasal yang ketiga dikatakan ada kata kontras langsung D. Tetapi sesudah itu aku akan memberikan bibir lain kepada bangsa-bangsa, yakni bibir yang bersih, supaya sekaliannya mereka memanggil nama Tuhan, beribadah kepadanya dengan bahu-membahu. Dan bagian ini sangat kontras kalau Bapak Ibu dan Saudara sekalian melihat ayat 1 dan ayat 7. Apa itu yang terjadi? Bangsa Yehuda ini membangkang kepada Tuhan. Saya melihat dengan pembagian yang sederhana, ayat 1 dan 2 tidak percaya kepada Tuhan, ayat 3 dan 4 menjadikan manusia sebagai Tuhan, dan ayat 5-7 mengeraskan hati. Problem yang sangat dekat dengan kita. Saya bukan berkata bahwa coronavirus ini adalah hukuman dari Tuhan, sama seperti bangsa Yehuda. Bukan itu intinya. Intinya adalah yang seperti ini. Bangsa Yehuda saat itu sedang mengalami kesulitan pergumulan. 30 tahun sejak Nabi Zefanya ini melayani, mereka akan masuk ke dalam pembuangan ke Babel. Maka raja terakhir, kalau Anda membaca kitab 2 Raja-Raja, akan menemukan Yoyakim, anak dari Yoahas. Yoahas adalah keturunan Yosia. Dan semua raja-raja ini membangkang kepada Tuhan, mengajak umat untuk tidak menyembah Yehova. Dan Nabi Zefanya memberikan nubuatan kelak. Pada hari itu, on that day, pada hari itu, pada waktu itu. Dikatakan ketika mereka membuka hati mereka dan melihat akan kebenaran firman Tuhan. Maka Zefanya 3:16 mengatakan, pada hari itu akan dikatakan kepada Yerusalem, janganlah takut hai Sion, janganlah tanganmu menjadi lemah lesu. Janganlah takut. Kelak. Dia akan datang 30 tahun kemudian mereka akan dibuang, betul. Tapi bangsa Yehuda salah memikirkan tentang apa yang dikatakan oleh Nabi Zefanya. Karena pada waktu Zefanya berkata kepada Yerusalem, janganlah takut. Anda langsung bisa memikirkan apa sebenarnya menjadi ketakutan terbesar manusia. Anda pasti ingat di dalam Kejadian pasal yang ketiga, ketika manusia jatuh ke dalam dosa, bukan? Ketika mereka mengambil buah yang seharusnya tidak boleh dimakan, mereka melanggar firman Tuhan, apa yang terjadi? Adam dan Hawa bersembunyi. Dan ketika Allah masuk ke dalam Taman Eden dan memanggil mereka, apa yang terjadi? Mereka sembunyi karena takut. Ketakutan yang pertama kali terjadi di dalam diri manusia adalah ketika mereka terpisah dari Tuhan Allah. Sekali lagi saya bukan ngomong COVID-19 adalah sebuah hukuman. Tapi jangan sampai Anda juga lepas dan tidak melihat bahwa sesungguhnya Tuhan mengizinkan COVID-19 ini terjadi untuk introspeksi terhadap hidupku dan hidupmu. Apakah selama perjalanan hidupku sebelum COVID-19 ini terjadi, aku sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan? Apakah aku sungguh-sungguh tidak mengeraskan hatiku? Apakah aku datang beribadah dengan hati yang rindu dan haus? Atau hanya sekedar saya datang ke gereja karena sebuah ritual? Nah, ini lucu sekali ya. Saudara sekalian, pada waktu kita melakukan ibadah online seperti ini. Ini saya ingat di gereja kami waktu itu
kami memulai ibadah online dan kami syuting ibadah kebaktian di gereja, dan pada waktu itu saya melayani. Iya. Dan yang menariknya adalah ada protokol yang mengatakan seperti ini. Begitu nanti mulai syuting, tolong Pak Joy nanti duduk tenang, kalau bisa fokus saja karena ada kamera. Ya, demikian juga kepada pemain musik dan lain sebagainya sih. Ya, setelah selesai kita doa penutup, dan pada waktu doa penutup seorang nyeletuk dan ngomong begini, Pak Joy, kita ini lebih sungkan dilihat sama CCTV ya, sama video, daripada kita dilihat sama Tuhan. Dan kalimat itu betul-betul seakan-akan seperti berbicara khusus kepada kita, bukan? Iya nggak sih? Kita kadang-kadang masuk ke dalam ibadah, kita bisa online. Kita bisa melakukan segala sesuatu tidak fokus kepada Tuhan. Tapi waktu kita bicara tentang ada video yang akan merekam kita begitu sangat fokus. Dan pada waktu COVID-19 ini terjadi, Tuhan sedang mengoreksi hati dan pikiran kita. Guys, saudara sekalian, kita sedang dikoreksi nih. Sebenarnya kita ini ibadah karena situasinya, karena bandnya, karena suasananya, karena makan-makannya setelah ibadah, karena ketemu dengan orang lain, karena gebetan kamu kali yang mungkin datang ke gereja, atau karena apa? Atau karena Tuhan yang sejati, karena kita haus akan firman-Nya. Maka ketika Anda mendengarkan video ini pun, Anda harus introspeksi dan melihat, apakah Anda sedang beribadah saat ini, sedang asik-asik nonton seperti Anda sedang nonton sebuah streaming YouTube, atau misalnya ada stand up comedy, Anda sedang melihat, apakah seperti itu? Wah, ini kita sedang ibadah mendengar firman Tuhan. Saya bukan ngomong bahwa semua tata ibadah, lalu kondisi pakaian kita, lalu bentuk tubuh kita harus sungguh-sungguh sebagaimana kita di gereja. Bukan itu intinya sih. Nah, saya pernah ketemu anak pemuda nih dulu nih, datang ke gereja. Tau gak, dia datang ke gereja pakai celana pendek, sendal jepit, pakai kaos oblong. Kelihatan dari mukanya mungkin belum mandi. Dia gue panggil dong, bro, sini bro. Lo kemana lo? Gereja dong Kak Joy. Kok begini penampilannya? Terus dia ngebisikin gue, dia ngomong begini, Kak Joy, yang penting kan bukan pakaiannya, yang penting itu adalah hatinya. Wah, lu pikir lu pinter ya? Nah, gue datengin, gue bilang begini, betul bro, justru apa yang ada di dalam hatimu tercermin, terpancar melalui apa yang ada di luar dirimu ini. Jadi kalau hatimu menganggap Tuhan tuh gampangan, Tuhan tuh remeh-temeh, Tuhan tuh biasa-biasa saja, ya gue juga biasa-biasa saja kok, yang penting hatinya. Enggak. Tapi kalau hati lu sungguh-sungguh menghargai akan kehadiran Tuhan, menghargai karya penebusan Kristus di atas kayu salib, hari ini waktu lu ibadah, pakai baju yang baik, minimal lah, sopan, duduk yang benar, nggak pegang handphone sambil nonton, sambil ngemil, kan nggak gitu juga gitu loh. Bagaimana kita bisa mengarahkan hati kita fokus kepada firman, fokus kepada ibadah. Ya puji Tuhan, di sini kan pemain musiknya ganteng-ganteng ya, ada Noel, ada Elis, cantik-cantik. Ya puji Tuhan gitu loh. Ya, Anda bisa menikmati ibadah walaupun melalui online. Lukas pasal 19 ayat 41-42 ini menarik karena kata Yerusalem juga muncul, dan pada bagian itu ini adalah sebuah ibadah Minggu Palma ya. Kalau saudara sekalian ingat, kita kan ada ibadah sebelum masuk ke dalam Paskah. Itu ada satu minggu sebelumnya adalah Minggu Palma, yaitu ketika Kristus datang masuk ke dalam Yerusalem dengan keledai. Nah, ini dikisahkan seperti itu. Dan ketika Yesus telah dekat dan melihat kota itu, ia menangis. Katanya, wahai betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu. Dikatakan Yerusalem. Dia menangis melihat Yerusalem. Dan kalau kita melihat bagian ini, ada kata damai sejahteramu di sana. Jadi pada waktu Yesus datang pun, semua orang bersorak-sorai memuji nama Yesus, Hosana, Hosana. Justru orang ini gak ngerti apa yang menjadi bagian untuk damai sejahteramu. Dan kalau kita melihat dalam konteksnya, di ayat 37 misalnya, ketika ia dekat Yerusalem di tempat jalan menurun, mulai semua murid mengiringi dia bergembira dan memuji Allah dengan suara nyaring, oleh karena apa? Segala mujizat yang telah mereka lihat. Yes, that's true. This is the fact. Semua orang datang memuji dan bergembira, bersorak-sorai karena kehadiran Yesus, bukan karena Yesusnya, tapi semata-mata karena apa yang Yesus bisa lakukan dan berikan kepada mereka.
Dan ini identik sekali dengan kisah bangsa Yehuda saat Zefanya melayani saat itu. Bangsa ini hanya melihat Tuhan sebagaimana Tuhan yang bisa memuaskan keinginan mereka. Anda ingat bukan apa yang terjadi pasca mereka keluar dari perbudakan? Tak lama kemudian ketika Musa sedang naik ke Gunung Sinai mendapatkan 2 loh batu dan menunggu 40 hari, Harun dan semua bangsa Israel saat itu nggak tahan. Lalu ngapain? Bikin lembu. Yang benar aja. Mereka gak bisa menahan 40 hari. Seakan-akan segala sesuatu tradisi di dalam perbudakan mereka dahulu itu nancep di otaknya. Segala budayanya, makanya dibuat tuh lembu. Kenapa? Karena mereka sangat paham sekali. Bagi mereka dewa adalah lembu tersebut. Maka ketika mereka sudah mengalami mujizat demi mujizat, mereka dilepaskan melalui 10 tulah. Itu tidak membuat bangsa ini terbuka matanya dan melihat Yesus sebagaimana dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Persis bukan? Seperti yang dilakukan oleh orang-orang begitu mereka mengiring Yesus. Hosana, Hosana, dan orang-orang ini jugalah yang berteriak, salibkan Yesus, salibkan Yesus, salibkan Yesus. Saudara sekalian, saya sendiri sedih memang ketika di dalam situasi yang seperti ini beberapa pendeta, hamba Tuhan, saya tidak ngomong namanya, itu kemudian memberikan sebuah ajaran kepada jemaat untuk tidak takut. Ya. Tuhan beserta dengan kita. Mujizat Tuhan itu luar biasa. Kita akan menghardik COVID-19 ini. Bro and sis, please. Ini bukan hanya sekedar untuk kita kok. Apa yang kita cari bukan hanya sekedar saya selamat, saya sukses, saya bisa, saya bukan. Ini tentang Tuhan, tentang Tuhan, tentang Tuhan. Cara berpikir kita harus teosentris, mengarah kepada Kristus. Maka saya teramat yakin bahwa penderitaan pada naturnya tidak jahat. Setelah manusia jatuh dalam dosa, penderitaan pada naturnya tidak jahat. Kita bisa memahami beberapa atlet begitu berjuang menderita, bangun 4 jam 4 pagi. Makan dibatasin, gak bisa makan siobak, siuke, gak bisa dia. Harus jaga stamina, lari berpuluh-puluh kilometer. Dia menderita karena dia ngerti bahwa ada sesuatu yang lebih baik yang dia pikirkan. Betul gak sih? Anak saya misalnya, saya buat podcast juga, saya kasih contoh seperti ini. Anak saya 16 bulan, yang ketiga ini, Caleb. Dia tidak sakit, dia sehat-sehat saja. Saya bawa ke rumah sakit, untuk apa? Disakiti, menderita dia. Kadang-kadang bisa demam. Kenapa? Imunisasi. Nah, apakah saya jahat? Tidak. Dia menderita untuk sesuatu hal yang baik. Maka saya teramat yakin bahwa kalau ada orang ateis yang mengatakan bahwa ada penderitaan maka Allah tidak ada, itu nggak cocok. Karena penderitaan tidak selalu identik dengan kejahatan. Kalaupun, nah ini dia, kalau Anda mau berbicara tentang orang ateis, kalaupun Anda bertanya dan mengatakan bahwa oh penderitaan itu jahat. Nah pertanyaan adalah kok kamu bisa tahu bahwa itu jahat? Betul nggak? Bagaimana kamu bisa tahu itu jahat? Karena untuk tahu itu jahat, Anda perlu standar kebaikan. Nah, saya kasih contoh sedikit saja bagi saudara sekalian. Suatu kali saya jemput anak saya, Deon, di sekolah. Ya, setelah sampai di mobil, tiba-tiba dia bersorak-sorai. Dia ngomong gini, puji Tuhan, Pak. Deon dapat nilai 5 tadi ujian. Kaget dong saya. Nilai 5 kok puji Tuhan, haleluya. Bentar. Saya tanya, bang maksudmu apa bang kok dapat nilai 5, haleluya puji Tuhan? Ya ini bang, nilainya 5. Loh kok bisa? 5 kan jelek. Loh enggak pak, ini 5 nilai terbaik. 1 sama 2 itu jelek. Hah, saya baru sadar. Ternyata untuk bisa menentukan nilai 5 itu baik atau tidak baik, dibutuhkan standar. Karena kalau standarnya 100, 5 pasti jelek. Tapi kalau standarnya 5 nilai maksimal. Jadi untuk tahu sesuatu nilai itu jahat, kita harus bisa melihat dulu standarnya seperti apa. Dan orang ateis yang mengatakan sesuatu itu jahat, maka Anda harus tahu dulu standar baik itu apa. Maka standar yang baik ini bersifat objektif. Kemanapun Anda pergi, Anda pasti akan punya pemahaman yang sama. Seorang papa bunuh anaknya pasti jahat. Nah pertanyaannya, dari mana standar itu? Dari mana the lawgiver itu? Siapa yang kasih? Siapa yang kasih kalau bukan Tuhan? Maka kalau kita melihat bagian ini, ketakutan yang terbesar manusia adalah ketika mereka itu jauh dari Tuhan, tidak punya relasi dengan Tuhan.
Saudara sekalian, pada waktu kita menjalani masa-masa sulit seperti ini, kita perlu memikirkan ulang relasi kita dengan Tuhan. Menanti dengan penuh sukacita, itu bukan hanya sekedar situasi di luar itu berubah menjadi baik, lalu kita akan muncul dengan sukacita dan pengharapan. Bukan. Sukacita yang sejati justru ketika situasi itu tidak bertambah baik, tapi kita mempunyai sukacita untuk dapat menghadapi bagian ini. Maka dalam quotation yang lainnya saya pernah mengatakan, Tuhan memang bisa membuat badai itu berhenti, betul. Tapi jangan lupa Tuhan juga bisa buat kapal yang besar, yang kuat untuk bisa mengarungi badai itu. Kadang-kadang bukan badainya yang ditenangkan. Apa yang dilakukan oleh Tuhan? Memberikan kekuatan buat kita untuk melalui badai tersebut. Nah, saudara sekalian, di dalam satu bagian, Scott Samuelson adalah chaplainnya, rektornya Trinity International University, mengatakan the question we ask reveal much about who we are and how we view the world. Our hopes, our frustration, and our values often come to light in the question we raise. Ini kalimat bagus banget. Dikatakan bahwa pertanyaan yang kita tanyakan sebenarnya sedang menyatakan siapa diri kita. Jadi waktu kita mengalami kesulitan, kesusahan, apa yang kita sedang tanyakan dalam hidup ini? Apa yang kita tanyakan? Apa yang kita tanyakan adalah bagaimana kita bisa survive, bagaimana caranya kita mempunyai. Saya bukan ngomong itu tidak baik juga. Kita harus memikirkan dengan hikmat, tentu. Tapi pertanyaan yang jauh penting daripada itu adalah, apa maksud Tuhan mengizinkan saya melalui semua kesulitan ini? Apa maksud Tuhan? Dan itu menyatakan sebuah relasiku dengan relasi Tuhan yang menjelaskan bagian ini. Ayat 17 yang terakhir, Tuhan Allahmu ada di antaramu, Zefanya 3:17, Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Perhatikan kalimatnya, sangat luar biasa. Ia bergirang. He will rejoice over you with gladness. Kalau kita membandingkan kata ini muncul juga di Yesaya 62 ayat 5. Dikatakan, sebab seperti seorang muda belia menjadi suami seorang anak darah, demikianlah dia yang membangun engkau akan menjadi suamimu. Dan seperti girang hatinya seorang mempelai melihat pengantin perempuan, demikianlah Allahmu akan girang hati atasmu. He will rejoice over you. Jadi kita akan menemukan kebahagiaan yang sejati ketika kita tahu bahwa Tuhan itu juga sedang rejoicing, sedang bersuka cita karena aku. Dan ini menjadi poin penting dalam bagian ini. Kenapa? Karena yang terlebih utama dari semua hal yang Tuhan bisa lakukan untuk aku dan engkau adalah semata-mata untuk membangun relasi yang semakin hari semakin baik. Setiap berkat, setiap mujizat, setiap pemeliharaan Tuhan yang Tuhan nyatakan, setiap keterampilan, setiap hikmat, setiap keterampilan, hal, skill, apapun yang Tuhan percayakan kepada kita, kita harus yakini dan melihat bahwa semuanya itu semata-mata untuk menggenapi rencana Tuhan di dalam hidupku. Maka saya amat yakin bahwa setiap orang tidak diberikan berkat yang sama. Berbeda-beda. Karena poinnya bukan di berkatnya. Poinnya adalah setiap berkat memperlengkapi kita untuk kita bisa punya relasi yang indah, yang baik dengan Tuhan. Tapi faktanya yang terjadi terbalik, bukan? Justru seringkali berkat Tuhan membawa kita jauh daripada Tuhan. Karena kita terlalu terkesima dengan berkatnya. Kalau Anda orang tua, Anda pasti punya pengalaman seperti saya. Ketika kita pergi jauh, misalnya pelayanan tugas, dan kita pulang dan membawa oleh-oleh, apa yang terjadi? 1 menit pertama, mungkin dia bisa berbincang dengan kita. Tapi kemudian dia langsung tanya, mana oleh-olehnya? Dan yang menariknya adalah mereka bisa begitu sibuk dengan oleh-oleh yang kita bawa, tapi lupa menanyakan bagaimana kondisi keadaan kita, bukan? Ada orang yang tersesat karena nggak tahu jalan yang benar, tetapi ada orang yang tersesat di jalan yang benar. Apa maksud quotation ini? Memang ada orang yang tersesat karena nggak tahu Yesus, nggak kenal Yesus, siapakah Yesus. Tapi justru ada yang kenal Yesus dan tahu Yesus, tapi tersesat di jalan yang benar. Dia tidak melihat Yesus sebagai sosok pribadi, sebagai raja yang harusnya diagungkan dan akulah hambanya. Tapi sebaliknya justru kita menempatkan diri kita sebagai Tuhan yang rasanya bisa mengatur dan bisa mengontrol apa yang kita mau, dan Tuhan ingin, dan Tuhan harus melakukan apa yang kita inginkan. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian dikasih oleh Tuhan, kita perlu menyadari bahwa sebuah penantian akan memberikan sukacita, bukan karena apa yang Tuhan bisa beri dalam masa menanti,
tapi karena siapa yang Tuhan sudah beri untuk kita, yaitu Yesus, yang menjadi fokus penantian kita. Kita butuh bersandar kepada Injil yang benar. Kita perlu, karena gini, iman tuh menggerakkan hikmat ya. Makanya saya dalam bagian ini juga percaya bahwa ilmu pengetahuan, saintis, kedokteran juga bisa dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan kuasanya Tuhan. Yes, bisa menyatakan kuasanya Tuhan. Kita tidak bisa menolak bagian itu. Dan kita percaya bahwa Allah itu tetap hebat walaupun cara dia bekerja tidak sehebat seperti yang kita pikirkan. Betul gak sih? Ya. Buat saya Allah itu tetap hebat. Mungkin walaupun dengan cara yang sederhana. Apa itu cara yang sederhana? Satu dengan yang lain di dalam jemaat saling memperhatikan. Melakukan doa bersama, satu orang nelfon satu orang lain. Apa yang saya bisa doain? Well man, that's a miracle also. Maybe the providence of God that comes into you, this ordinary, yang biasa, not extraordinary. Kata John Frame seperti itu. Kalau miracles adalah mujizat extraordinary, tapi jangan lupa ada providence of God, pemeliharaan Tuhan yang sifatnya ordinary, hal yang biasa. Hari ini waktu Anda bergumul dengan segala kesulitan hidup, mari kita menanti, bukan hanya sekedar menanti supaya COVID-19 ini berakhir, tapi kita mencoba untuk menanti bagaimana Yesus itu bekerja dengan sangat luar biasa di tengah-tengah situasi seperti ini. Penantian bukan hanya sekedar apa yang kita bisa dapat, tapi siapa yang sudah Tuhan beri, yaitu Yesus. Maka yang terakhir, saya teramat yakin bahwa melepaskan tidak selalu berarti kehilangan. Kalau kita sudah mendapatkan yang tidak dapat hilang, yaitu Yesus. Dalam situasi yang seperti ini, kita kadang diminta untuk melepaskan. Emang gak enak sih ya. Tapi percayakah saudara sekalian, setiap manusia yang hidup dalam dunia ini akan mengalami kehilangan demi kehilangan, benar gak? Kita bisa kehilangan materi, bisa kehilangan kesehatan, kita bisa kehilangan orang yang kita cintai, kita bisa kehilangan banyak hal deh. Tetapi hari ini firman Tuhan mengatakan melepaskan itu bukan berarti kehilangan kalau kita sudah mendapatkan apa yang tidak dapat hilang, Yesus. Kalau semua hal dalam dunia ini bisa hilang dari kita, tapi satu hal yang pasti, Yesus tidak dapat hilang daripada engkau. Maka mendapatkan Yesus berarti memiliki segalanya. Saudara sekalian, teman-teman BCS Jakarta, firman Tuhan hari ini meneguhkan dan menguatkan kita untuk berjalan. Walaupun harus melewati gunung yang tinggi, lembah yang curam. Walaupun kadang-kadang kita harus menempuh badai. Walaupun kita harus mengarungi samudera raya yang mungkin gak kelihatan daratannya sampai di mana selesainya. Tapi firman Tuhan mengatakan don't be worried. Tuhan udah di sana, Tuhan ada di garis finish. Dan semua hal yang Tuhan janjikan dia gak akan pernah tidak genapi, dia pasti genapi. Dia akan lakukan seperti halnya dia pernah mengerjakan di dalam bangsa Israel. Janji Tuhan tak pernah luput. Masalahnya hanya satu, apakah fokus kita kepada Tuhan atau fokus kita kepada diri kita sendiri. Kiranya Tuhan memberkati firman-Nya, saudara sekalian tetap semangat, tetap berjuang bersama, bersandar kepada Tuhan. Yang lebih penting daripada itu adalah kita introspeksi relasi kita bersama dengan Tuhan. Apakah sungguh-sungguh aku mencintai Tuhan? Apakah kerinduan kita akan firman Tuhan, berdoa bersama, saling mendoakan, itu menjadi bagian yang tak terhindarkan dalam hidup kita, yang menjadi nafas. Kalau Anda baca sebuah buku, membaca kitab suci bersama para reformator, Luther mengatakan bahwa firman Tuhan itu adalah sumber kekuatan pengharapan yang tidak pernah diambil oleh hidup orang percaya. Maka ketika dia hidup di dalam firman Tuhan, dia mendapati ada kekuatan demi kekuatan yang bahkan dia sendiri gak bisa pahami. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Soli Deo Gloria. Salam buat rekan-rekan hamba Tuhan dan majelis di BCS Jakarta dari kita semua. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, inilah pengharapan kami dalam Engkau. Ketika kami percaya bahwa satu hal di dalam dunia ini tak akan pernah bisa direnggut, yaitu Kristus yang adalah Juru Selamat dan Tuhan kami yang sudah mati menebus dosa kami, bangkit dan naik ke surga, menjadi kekuatan dasar kehidupan kami untuk melangkah. Kami tidak dapat membanggakan apapun yang kami miliki. Kami hanya bangga di dalam Engkau. Kami bisa bermegah hanya di dalam Engkau, karena Engkaulah satu-satunya emas, permata, berlian yang indah,
yang pernah hadir di dalam hidup kami. Engkaulah permata hati kami. Kami mengucap syukur untuk segala kebaikan Tuhan. Berkati semua majelis hamba Tuhan di BCS Jakarta. Berkati semua jemaat Tuhan yang mungkin juga kesulitan hari ini. Tuhan tuntun, kuatkan iman mereka untuk menghadapi semua masalah yang dihadapi. Dan biarlah mereka melihat kemuliaan Tuhan semakin nyata di tengah-tengah situasi yang terjadi ini. Demi nama Yesus Tuhan kami, firman yang hidup kepala gereja ini, kami sudah berdoa dan memohon.